Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Syukur Triviyono, guru kelas 5 di SD Negeri 1 Pulau Saren, Kepil, Wonosobo. Baik, hari ini saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk mata pelajaran IPAS, materi rantai makanan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi dapat mencakup 3 jenis, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi muncul sebagai follow-up atau tindak lanjut dari hasil asesmen diagnostik di awal kemampuan anak dalam menerima pembelajaran yang mempunyai kemampuan yang beragam. Oke, langsung kita praktekkan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahukah kalian kita hari ini akan belajar apa? Sebelum kita mempelajari bab yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, Pak Guru mau tanya dulu ini, ya. Siapa yang di rumah kalian sering ada tikus? Semua rumah, hampir semua rumah ya. Ada tikusnya? Oke. Sekarang siapa yang pernah melihat ular di lingkungan kalian? Di sawah mungkin, di halaman rumah, di mana? Tengkulang. Oh ya, tengkulang. Nah, ya. Di depan rumah ada yang sampai masuk ke rumah? Ada? Oke. Kalau sudah ada, sekarang Pak Guru tanya lagi. Antara jumlah tikus dengan jumlah ular banyak mana? Jumlah tikus. Oke, berarti di lingkungan kalian tikus lebih banyak dibandingkan ular. Oke, kemudian kalian pernah melihat tanaman padi? Pernah? Oke, kalian ketika melihat tanaman padi, di situ banyak burung-burung nggak? Burung-burung itu ngapain? Makan padi. Kemudian kalian pernah orang tuanya bekerja sebagai apa? Kebanyakan bertani. Oke, cocok sekali kalau bertani. Kalian pernah tidak tanaman kalian dimakan oleh ulat? Sering nggak? Sering. Oke, kalau sering berarti itu menjadi hama, betul? Oke. Nah, sekarang kita yang akan pelajari adalah bagaimana kita menggabungkan dari apa yang pernah kalian jumpai dengan pelajaran hari ini. Nah, kita akan belajar tentang rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Nah, sekarang kalian lihat di slide ya, apa itu rantai makanan? Nah, kita lihat. Nah, rantai makanan adalah urutan letak makhluk hidup dalam mendapatkan makanan yang mereka butuhkan, ya, yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Jadi ini berlangsung secara alami, ya, tidak kemudian kalian menangkap tikus dipakai ular, kan betul ya? Nah, ular mencari sendiri, betul? Nah, ini berlangsung secara alami. Nah, itulah yang dinamakan dengan rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan itu ada yang namanya piramida makanan. Apa itu piramida makanan? Yaitu piramida makanan itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu produsen. Produsen itu apa? Nah, apa itu produsen? Organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri. Contohnya organisme apa? Padi. Oke. Kemudian apa lagi? Rumput. Apa lagi? Apalagi kalau di sungai apa? Sumbernya potongan rumput, ya. Nah, apalagi? Ganggang, betul. Apalagi? Rumput, ya. Itu juga termasuk dalam organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Kemudian di atas produsen, ya, itu ada konsumen tingkat
satu. Nah, konsumen tingkat satu inilah terdiri dari organisme yang nantinya akan memakan rumput-rumput ataupun memakan produsen. Nah, biasanya organisme ini diduduki oleh hewan-hewan herbivora. Hewan herbivora itu apa? Apa itu? Maksud dari hewan herbivora itu apa? Artinya, ya hewan yang memakan tanaman atau tumbuhan. Ya, di sini diisi oleh hewan-hewan seperti apa? Contohnya, seperti ular, oke, tikus, apalagi burung, ya, apalagi belalang dan seterusnya. Oke, kita. Kemudian di atasnya itu ada konsumen tingkat 2, yaitu organisme yang menduduki tingkat tropik ke-3 atau disebut dengan konsumen sekunder. Nah, biasanya konsumen tingkat 2 ini adalah hewan-hewan yang memakan konsumen tingkat 1 atau hewan pemakan daging. Disebut apa hewan pemakan daging? Ya, hewan karnivora. Nah, kemudian di atasnya hewan karnivora atau konsumen tingkat 2 ini ada konsumen puncak, yaitu pemangsa atau predator alami. Predator alami itu apa saja contohnya? Elang, apa lagi? Bukan elang, apa lagi? Macan, oke. Singa juga masuk, apa lagi? Harimau ya, macan itu ya, harimau ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Anjing, oh ya boleh, anjing juga masuk ya. Oke, setelah konsumen puncak itu ada, nah setiap makhluk hidup yang mempunyai nyawa kan pasti akan mati, ya, betul tidak? Semua pasti akan mati ya. Nah, lantas setelah makhluk hidup itu mati, siapa yang mengurai? Ya, siapa yang mengurai? Atau yang mengolah? Apakah kita setelah jadi bangkai akan utuh seperti pada saat kita hidup? Tidak ya, akan terurai ya. Ya. Jadi di sini adalah ada dekomposer ya, selaku organisme pengurai. Contoh dekomposer itu apa saja? Dekomposer atau tim pengurai ya, organisme pengurai. Apa saja? Belatung, oke. Apalagi? Kedua pendokter belatung ya. Apalagi? Nah, cacing masuk. Apalagi? Maggot, oke. Apalagi? Selain itu ada tumbuhan apa? Jamur, oke, sip, bagus, ada jamur. Nah, setelah itu adalah piramida makanan ya. Sifatnya ini adalah memakan dan dimakan ya. Oke, selanjutnya kita kasih contoh. Nah, di sini adalah food chain atau rantai makanan ya. Di sini ada primary producer atau produsen. Di situ ada contohnya adalah rumput ya. Rumput itu juga bisa mencari makanannya sendiri melalui apa? Fotosintesis. Fotosintesis dilakukan ketika ada sinar matahari ya. Kemudian contohnya lain yaitu rumput itu dimakan oleh apa ini? Belalang. Nah, kemudian belalang dimakan oleh kata ini konsumen tingkat berapa? Tingkat 2 ya, konsumen tingkat satunya belalang. Oke, selanjutnya di sini ada ular. Nah, ular kemudian dimakan oleh predator siapa? Elang ya. Elang ini nantinya dengan usia semakin tua dia juga akan mati dengan sendirinya ya, ataupun bisa juga bertarung antara elang dengan elang yang lain. Nah, setelah satu mati kemudian akan diurai oleh dekomposer atau bakteri atau fungi atau jamur ya. Di sini ada bakteri, ada jamur ataupun maggot. Nah, ini kan kalian sudah dibagi berdasarkan peminatannya masing-masing. Kemarin Pak Guru telah melakukan pendekatan ya, telah melakukan survei. Ternyata minat belajar kalian ini bisa dikelompokkan menjadi 3 ya, bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu kalian yang suka dengan gambar ya, yang suka dengan gambar atau disebut dengan visual. Nah, kalian di situ sudah ada contoh gambar-gambar rantai
makanan ya. Di situ kalian perhatikan, di situ ada contoh gambar rantai makanan. Nah, nanti dipelajari ya. Setelah dipelajari kalian nanti Pak Tri kasih tugas. Oke, kemudian yang kedua ada dengan audio. Ya, dengan audio ini kalian ternyata lebih bisa menangkap materi ketika belajar dengan bernyanyi ya. Oke, kita cek ini benar-benar bisa bernyanyi atau tidak ya. Oke, semuanya boleh bernyanyi ya. Nah, di sini ada lagu Anak Kambing Saya, cuma nanti liriknya diganti dengan lirik Rantai Makanan. Nah, di situ sudah ada liriknya. Kalian boleh melihat di kertas yang sudah Pak dibagikan ataupun di layar. Oke, yuk kita mulai. Sekarang kita ke kelompok kinestetik. Nah, kelompok kinestetik ini yang suka-suka drakor ya, yang suka-suka drama Korea. Karena kalian mencoba untuk bermain peran. Ya, bermain peran. Pak Guru sudah membagikan di situ ada beberapa gambar secara acak. Nah, tugas kalian adalah sekarang coba maju ke depan, bawa gambarnya diwakili oleh salah satu teman yang sudah mendapatkan gambarnya. Sekarang maju ke depan, ya, yuk, coba maju ke depan. Kita coba urutkan gambar-gambar itu berdasarkan urutan rantai makanan yang benar. Yang pertama apa? Padi, oke, tim padi coba bukannya ditunjukkan, Mbak. Nah, ini adalah Mbak Dewi Utari di tim padi. Kemudian yang kedua apa? Tikus, Mas Faiz yang mewakili. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ular. Ada Mbak Juan, ya. Kemudian yang keempat apa? Elang diwakili oleh siapa ini? Mas Tudi. Ya. Yang terakhir adalah ada decomposer atau apa itu? Maggot. Ya, ada maggot diwakili oleh Mbak Tina. Ya. Sekarang Pak Guru mau tanya ini. Dari rantai makanan ini, Pak Guru mau tanya. Kalau seandainya tikus punah, apa yang akan terjadi terhadap padi? Apa? Padi menjadi banyak. Tidak usah malu-malu, Mbak. Maju-maju rasa di sini, ya. Nah, padi akan bertambah banyak. Nah, sekarang Pak Guru tanya, seandainya ular punah, apa yang akan terjadi terhadap tikus? Akan menjadi banyak juga. Sekarang satu lagi, Pak Guru akan tanya. Seandainya tikus punah, apa yang akan terjadi terhadap ular? Ular ikut punah. Oke, terima kasih. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, berarti sekarang kalian duduk di tempatnya masing-masing. Terima kasih. Sekarang tinggal kalian Pak Guru kasih tugas. Nanti satu kelompok ada yang mempresentasikan. Ya, tugasnya adalah silakan kalian membuat diskusikan dengan kelompok ya, diskusikan dengan kelompok
kalian membuat urutan rantai makanan. Nah, urutan rantai makanan yang nanti kalian buat itu Pak Guru bagi. Yang pertama di sini sebutkan nanti urutan rantai makanan yang benar di ekosistem laut ya. Nah, tim audio ekosistem apa? Laut. Kemudian tim apa ini visual. Nah, tim visual ekosistem laut. Kemudian di tim audio di sini nanti ada ekosistem sawah ya. Oke, paham guys, sawah guys. Nanti diskusikan dengan teman-teman ekosistem sawah itu urutannya apa saja ya. Kemudian yang terakhir tim kinestetik, nanti kalian menyebutkan ekosistem sungai ya, nanti ekosistem sungai. Masing-masing dari rantai makanan kalian membuat minimal 4 rantai makanan ya, minimal 4 rantai makanan di masing-masing kelompok. Jadi kelompok visual 4 rantai makanan, kelompok audio 4 rantai makanan minimal, dan kelompok kinestetik juga minimal 4 rantai makanan. Paham ya? Nanti kalian boleh mencari literasinya di buku ya. Kalian cari di buku halaman berapa itu ada bab tentang ekosistem. Nanti dilihat bagaimana rantai makanan di ekosistem laut ya. Kemudian di sini juga bagaimana menyebutkan ekosistem sawah atau darat ya. Kemudian di sini nanti dicari bagaimana contohnya urutan yang benar tentang ekosistem sungai. Paham ya? Oke, kalau paham Pak Guru kasih waktu 10 menit cukup. 10 menit cukup. Cukup ya, oke 10 menit saja. Mulai dari sekarang silakan kerjakan. Nama saya Sita dari kelompok visual. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rantai makanan ekosistem laut. Fitoplankton dimakan ikan, ikan dimakan ikan besar dimakan hiu, hiu mati dimakan pengurai. Fitoplankton dimakan ikan salmon dimakan anjing laut mati dimakan pengurai. Alga dimakan kepiting dimakan pelikan mati dimakan manusia. Fitoplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besar dimakan flamingo mati dimakan pengurai. Oke, Pak Guru mau tanya, dari beberapa hewan tadi, sebutkan hewan mana saja yang termasuk konsumen tingkat 1? Udang, ikan salmon, kepiting, ikan kecil. Oke, kemudian satu lagi sebutkan hewan-hewan ataupun organisme ataupun tumbuhan yang termasuk kategori produsen. Fitoplankton, alga, rumput, lumut. Oke, sudah jelas, Ge? Ya, oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita. Saya dari kelompok kinestetik. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rantai makanan ekosistem sungai. Yang pertama, tumbuhan alga dimakan ikan dimakan ulat kamau, buaya mati diurai oleh dekomposer, tumbuhan alga dimakan ikan dimakan burung, udanil mati diurai oleh dekomposer, lumut dimakan ikan kecil dimakan kepiting dimakan buaya mati diurai oleh dekomposer, lumut dimakan ikan dimakan ikan, buaya mati diurai oleh dekomposer. Oke, Pak Guru mau tanya, dari rantai makanan itu sebutkan hewan-hewan yang termasuk dalam konsumen tingkat 1. Ikan kecil, udang. Oke, kemudian satu lagi, sebutkan tumbuhan, organisme, hewan yang termasuk sebagai produsen. tumbuhan alga, Dan lumut. Oke, terima kasih. Sudah benar ya? Benar. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk Vina.